Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah berdoa pagi ini? Oke, kalau gitu untuk mengawali pembelajaran matematika hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti biasa sebelum masuk ke pembelajaran, adakah hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah berarti sehat semua ya. Oke. Sehat semua. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar materi apa? Perbandingan seperti apa yang kita pelajari? Contohnya Miss Amel punya 5 dibanding 10. Tuliskan dalam bentuk paling sederhana. 1/2. Kedua sisi sama-sama dibagi 5. Lagi 20 dibanding 100. 1/5. Kedua sisi sama-sama dibagi 20. Oke, masih ingat ya berarti materi kemarin? Oke, hari ini kita masuk ke materi baru. Materi baru hari ini adalah masih seputar perbandingan, tapi kita lebih fokus ke skala. Ada yang tahu skala itu apa? Ada yang pernah dengar mungkin? Skala itu apa? Ini di depan, Miss Amel sudah tuliskan? Ya, kalian bisa baca ya di depan. Jadi dengan mempelajari skala, dengan materi skala ini, kita itu dipermudah untuk melihat objek di dunia. Jadi kita bisa melihat aslinya. Kalian tahu kalau kita melihat Indonesia secara mata telanjang, kita nggak bisa menjangkau seluruh Indonesia kan? Nah, tapi kalau kita lihat kalau kalian pelajaran IPS? Di peta, di atlas, di globe, kalian bisa melihat seluruh dunia. Tidak hanya Indonesia saja, ya. Nah, untuk menggambarkan Indonesia pada aslinya ke dalam peta, ke dalam globe, itu nanti perlu ada namanya belajar skala. Makanya kenapa kita belajar tentang skala, ya. Oke, kemudian ada yang pernah melihat ini gambar apa sih? Peta, ya ada tulisannya ya, peta administrasi Kabupaten Banyumas. Biasanya kalian bisa menemukan ini di mana? Ya, kantor pemerintahan, bisa ada di kecamatan, biasanya ada di kelurahan juga ada ya. Selain itu kalau bukan tentang Banyumasnya aja, kalian bisa melihat peta Indonesia itu di mana? Kalau melihat peta Indonesia, belajar IPS, kalian belajar pakai apa itu namanya? Di atlas. Oke, bisa juga ya. Nah, kemudian next, kalau ini gambar apa ini? Denah rumah ya. Biasanya kalian lihat ini di mana? Itu penjualan rumah. Di orang perumahan. Oh ya, yang ada marketing perumahan ya. Biasanya untuk mengiklankan, memberi gambaran kepada si pembeli. Di rumah itu ada apa aja sih? Oh, ternyata ada kamar tidur, ada taman di belakang, ada garasi, ada teras. Nah, menggambar ini itu tidak sembarangan. Sama juga
kita menggambar peta itu juga tidak sembarangan ya. Ada aturannya. Misalkan aturannya itu salah satunya dengan skala. Jadi kalau misalkan pada aslinya jarak dari Purwokerto sampai Jogja itu ratusan kilometer, tapi kalau di dalam peta itu hanya digambarkan sekian senti saja. Nah, itu nanti untuk bisa menggambar seperti itu kita harus belajar tentang skala ya. Nah, untuk belajar hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menggunakan pengertian rasio, di mana rasio itu ada skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Kemudian, apa aja sih manfaat mempelajari skala? Yang pertama ada dalam memahami skala membantu kita untuk menentukan jarak sebenarnya dan memperkirakan waktu perjalanan yang dibutuhkan. Misalkan kalian mau ada lomba di Jogja jam 8 pagi. Kalian udah tahu nih jarak dari Purwokerto ke Jogja berapa kilometer. Nanti bisa juga menghitung perjalanan yang dibutuhkan kalian itu berapa. Itu juga ada di materi perbandingan. Kemudian selain itu, untuk arsitektur dan yang suka desain-desain itu pasti juga belajar tentang skala. Ada yang cita-citanya jadi arsitek? Gak ada? Jadi desainer? Gak ada? Cita-citanya apa kalian? Oke, ya. Nah, untuk bagian arsitektur dan desain, skala itu digunakan untuk membangun model bangunan, kemudian membuat gambar. Contohnya ini tadi ya, kalau dia mau bikin perumahan, dia bisa menggambarkan denah perumahannya. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga untuk skala itu membantu dalam membuat model pesawat, mobil, dan objek lainnya yang bisa digunakan untuk penelitian. Begitu ya. Oke. Untuk kita belajar lebih lanjut lagi, kita belajarnya secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah dibuatkan. Bisa kebaca dari belakang? Oke, silahkan sekarang langsung duduk berkelompok. Kelompok 1 letaknya ada di sebelah kanannya Miss, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 di belakang ya. Silahkan berkelompok. Miss hitung 1 sampai 10 sudah di posisi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Sudah posisi semua ya. Nah, nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan LKPD yang dimana di sini sudah ada langkah-langkah dan petunjuk pengisian LKPD ya. Seperti biasa jangan lupa namanya ya. Oke, Miss Amel bagikan nanti ada 2 lembar. Lembar pertama itu ada petunjuk dan kemudian langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Lembar kedua kertas kosong yang nanti bisa kalian gunakan untuk menjawab LKPD itu ya. Paham? Any question? Oke. Kelompok 1. Kelompok 2 sama-sama. Kelompok 2, oke. Kelompok 3.
Kelompok 4. Kelompok 5 di situ ya. Oke. Kelompok 5. Silahkan selamat mengerjakan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan. Nanti Miss Amel mendekat ke kalian ya. Nah, nanti kalian menggambarkan, misalkan contoh di sini ada kalian mau gambar dalam bentuk meter ya. Nanti di gambarnya itu kalian hanya dalam bentuk senti aja, karena satu kertas HVS nggak mungkin kan untuk gambar berapa meter ya. Nanti kalian cukup dalam senti aja. Misalkan kalian mau gambar rumah ukurannya berapa? 9 kali 15 meter. Berarti kalian cukup tuliskan dalam bentuk senti, 9 cm kali 15 cm gitu ya, dituliskan di situ nanti. Oke? Siap, Miss. Oke, Makasih, Miss. sama-sama. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, selanjutnya nanti sebelum dikumpulkan, nanti kita lihat sama-sama akan ada teman kalian yang akan presentasi. Siapa? Tim mana yang mau presentasi? Tim 1. Oke, kita berikan waktu dan tempat untuk tim 1 ya. Silahkan tim 1. Perkenalkan, nama saya Jalitra Pradhanaya. Saya Sarah Amrina. Saya Disyarif Surya. Saya Gisela Galvania Putestiono. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi rumah denah Queen. Oke. Di sini ada garasi ukurannya berapa? 4 kali 3 cm. Terus ada teras 1,5 kali 3 cm. Terus ini 3 kali 3 cm. Ini 1 kali 3 cm oleh kamar mandi. Terus ini ada dapur 3 kali 3 juga, 3 kali 3 cm. Terus ini ada ruang cuci bajunya Queen, itu ukurannya 33 cm juga. Kamar utama, kamar mama papanya Queen. Oke. Lanjut, yang itu dibacakan. Ukuran sebenarnya itu 9 kali 15 meter, terus ukuran pada gambar 9 kali 15 cm. Skala yang digunakan 1:10. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari tim 1? Cukup jelas? Oke, jadi tim 1 itu ukuran sebenarnya rumah Queen itu 9 kali 15 meter. Kemudian tim 1 menggambarkan di denah itu 9 kali 15 cm. Jadi skala yang digunakan adalah 1:1000. Oke, kita beri tepuk tangan untuk tim 1. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Oke, sama-sama. Oke, sudah cukup jelas ya untuk terkait dengan skala. Kalian juga sudah mempraktekkan bagaimana penggunaan skala itu tadi ya. Ada yang menggambar denah rumah, ada yang menggambar denah sekolah, dan sebagainya. Oke, kemudian terima kasih untuk tim 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya di depan tadi. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita tutup, kita lanjutkan hubungan skala dengan perbandingan. Jadi ini sebelum kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi skala itu merupakan bentuk khusus dari perbandingan yang menghubungkan dua ukuran yang berbeda. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang perbandingan dan hari ini kita membahas tentang skala. Kalian juga sudah mempraktekkan bagaimana penggunaan skala itu tadi ya. Oke. Nah,
Kita masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar ada 3 poin. Ada yang pertama pengertian skala. Kemudian yang kedua jenis-jenis skala. Dan yang ketiga adalah kegunaan skala. Jadi kita bisa menggunakan apa yang sudah kita pelajari hari ini itu untuk membuat peta, membuat desain, kemudian membuat model, dan merencanakan untuk misalnya kalau mau bikin jembatan. Jadi bisa tahu kan jembatannya butuhnya panjangnya berapa, berarti bahan yang digunakan apa saja, seperti itu ya. Oke, cukup jelas untuk hari ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Sudah cukup jelas ya? Oke. Kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Apa kesan kalian belajar materi skala? Senang. Kenapa senang? Karena bisa mengetahui itu skala. Oh ya, jadi kalian bisa ya cara mempraktekkan mempraktekkan bagaimana penggunaan skala. Kemudian materi apa yang sudah kalian pahami hari ini? Perbandingan skala. Perbandingan dan juga skala. Oke, selanjutnya adalah bagian mana yang belum kalian pahami di materi ini? Tidak ada? Oke, alhamdulillah berarti sudah paham semuanya ya. Next pertemuan kita akan masuk di materi yang baru ya. Sudah siap menyambut materi baru? Harus siap, harus siap ya. Oke, silahkan kalau gitu kerja hasil diskusinya dikumpulkan dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Soalnya? Iya. Boleh. Dikumpulkan dan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Soalnya mana? Soal nanti. Sudah? Thank you. Ini punya? Ininya mana? Lembar jawabnya. Ini ya? Oh yang ini, oke. Ya. Oke, sudah? Sudah kembali. Ayo mbak-mbak yang cantik-cantik. Oke. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Entah itu untuk besok atau saat kalian sudah dewasa nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.